Sobat Singa di dalam podcastnya Kak Marto Sohan. Oke, jadi sore hari ini sudah bersama dengan Cleo, sosok yang pastinya sudah banyak makan garam dalam kehidupan. Betul Oke, sekali. hai Kak Bob, selamat sore. Selamat sore juga, Dek. Sudah kenal kan? Iya. Oke Kak, sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Saya lagi sibuknya di kafe. Kafe, Kafe Bob yang ada di Pantai Dia Pantai ya, aduh anak-anak muda. Anak-anak muda, cepat dong Sampai-sampai yang kesana. terang-terangan. Oke Kak, apa kabar nih Kak hari ini Kak? Kabarnya baik. Kabarnya baik, sehat ya Kak ya? Iya, sehat selalu. Negatif corona kan? No. Nah jadi ini profil singkat dari Kak Bob ya. Kak Bob ini dia adalah pemilik kafe di dekat Tugu tulisan Kota Endi itu loh. Jadi kalau pemilik kafe kita bisa katakan sebagai pengusaha ya, Iya, bukan bisa dikatakan memang itu pengusaha. Aduh gimana? Awal mulanya dari sebelum kafe, awal mulanya dari kafe itu saya juga dulu pernah pedagang. Oh iya, oke. Saya pedagang yang ada di Pasar Bungawani selama 9 tahun. 9 tahun setelah itu saya pindah ke Panteria karena kontrakan itu mereka kan ambil lagi. Oh begitu, berarti memang bertahap ya? Yang bertahap ya? dari pasar 9 tahun berpikir akhirnya saya lari ke Panteria karena tempat kosong toh, jadi saya buka di sana usahanya sendiri itu usaha saya. Nah jadi buat kalian yang kalau misalnya lagi mencari destinasi mau makan di mana ya, mau nongkrong di mana, dan itu pas di Tugu ND, jadi itu juga jadi salah satu ikonnya kota ND tuh. Iya. Jadi itu pasti akan membuat kalian yang suka untuk berselfie ya Kak ya, Iya, itu boleh cocok sekali sekali. untuk di sana, dan makanannya juga banyak sekali. Iya, banyak sekali ada banyak. Dari yang snack juga ada pisang goreng crispy, ada banyak sekali situ. Jadi dari makanan lokal sampai interlokal juga ada. Makanan tradisional juga ada. Iya. Jadi keren, top market. Oke Kak, selanjutnya kita berbicara mengenai makanan lokal. Kalau satu yang kalau tangkap nih, sebenarnya mungkin ada satu sisi dari Kak Bob nih. Iya. Ketika Kak Bob menjual makanan lokal tanpa Kak Bob sadari, berarti Kak Bob juga sudah membantu pelestarian budaya. Iya. Gitu. Karena memang zaman sekarang justru anak-anak Indonesia itu lebih doyan sama makanan-makanan luar, ya seperti yang berbau-bau mayonaise. Ya. Jadi kalau berbicara soal makanan kan semangat sekali gitu. Jadi kayak bahagia gitu kalau bahas makanan. Oke. Jadi sekarang anak-anak muda itu lebih hebring ke makanan yang kayak pakai mayonaise, pakai keju, gitu. Tapi Kak Bob tetap memilih untuk saya harus jual makanan lokal. Makanan lokal juga iya. Nah, kira-kira ada nggak sih Kak pro dan kontra? Maksudnya ada nggak sih Kak mungkin permasalahan atau mungkin ada kendala dalam menjual makanan lokal gitu? Karena kan anak-anak muda kebanyakan carinya yang high class. Iya, high class. Cuman ada sih, kadang-kadang ada yang mau, kadang-kadang ada yang nggak mau, kepingin cari makanan yang lain daripada yang lain begitu. Makanan-makanan yang unik, yang gitu. unik. Nah, kalau pengunjung kafe itu kira-kira rata-ratanya itu apa? Kira-kira anak muda atau wisatawan atau? Kebanyakan anak muda nih. Gitu. Itu nongkrong tuh mereka kebanyakan tuh kopi, pisang goreng crispy itu sampai ke jus itu. Mungkin kalau mereka lihat menu lain mungkin mereka bisa pesan nasi goreng udah gitu. Oke. Sepertinya saya tertarik untuk ke sana. Oke, siap. Terima kasih banyak. Oke Kak, lalu resep makanan. Resep Kalau makanan apa? resep itu kira-kira itu dari pribadinya Kak Bob sendiri atau mungkin ada master chefnya di bawah atau gimana tuh Kak? Dari saya sendiri. Oh, jadi itu resep pribadi. Pribadi sendiri ya, pribadi. Oke, nanti kita bisa berbagi tuh ya. Oke, siap deh. Oke, lalu pernah nggak sih Kak ada mungkin yang komplain ke kafe misalnya kayak makanannya nggak enak nih gitu. Biasanya kan ada orang ceplos tuh kan Kak, makanannya nggak enak nih Kak Bob gitu. Enggak, kalau kebanyakan yang datang di saya itu katanya Om Bob tuh makannya enak, apalagi sambalnya, enak banget sambalnya. Mengenai sambal apa saya langsung terbuka. Cuma yang kendalanya di bawah tuh kalau
tamu yang agak lama, cuma kendalanya itu kan ada toiletnya nggak ada. Oh, itu kenapa tidak mau diadakan? itu tadi karena kekurangan dana deh. Oh, seperti itu. Iya. Oh, jadi memang kendalanya adalah di toilet. Tapi kalau tempat nongkrongnya sendiri punya space yang luas. Tempat duduknya. Tempat duduk, iya pas. Ukurannya sih pasti kadangnya 4-2 bisa. Jadi arahnya view-nya ke pantai itu. Iya, itu keren banget loh Kak. Iya, bagus keren banget sekali sumpah. itu. Apalagi kalau sunset di situ kan. Jadi apalagi- kayak menikmati senja. Iya. Apalagi kalau bawa sama pasangan gitu kan. Terus waktu mau senja gitu kayak lihat senja, Iya. lihat pasangan. Di bawah situ kan ada itu pohon beringin yang gede yang besar. Itu kalau pagi sekitar jam-jam 10 lagi nikmati kopi, aduh kayaknya mau tidur aja tamu tuh kan. Embo kenapa nggak mau siap tempat tidur katanya. Yang dia dengar cara mau mengembangkan usaha restoran jadi usaha hotel. Iya. Nggak tahu ya ke depannya kayak apa. Oke, nah jadi K-pop ini luar biasa sekali ya. Dulu itu dari seorang pedagang biasa gitu kan menjadi sebuah pemilik kafe gitu. Kayak itu benar-benar perkembangan yang menurut saya pesat gitu kan. Karena kalau mau dibilang saya juga pedagang makanan gitu. Cuma memang untuk membangun sebuah kafe kayaknya belum deh Kak. Karena itu butuh dana yang besar. Iya betul sekali. Nah Kak, ini saya masih penasaran banget nih sama pangan lokal itu tadi. Iya. Di ND ini mungkin kalau kita ini berbicara fakta ya, ini kita berbicara di real life gitu. Kalau kita mau mencari warung bakso misalnya, itu rasanya itu tersebar di seluruh kota ND itu ada semua. Di setiap jalan pasti ada warung bakso, warung gado-gado gitu ya. Nah, warung Padang pun banyak. Betul. Ya kan? Warung Padang itu memenuhi sekali loh di sini. Tetapi untuk mencari warung makanan lokal itu dulu saya pernah tahu satu warung makanan lokal di ND di dekat Lampu 5. Tapi sekarang rasanya itu sudah tidak ada lagi ya. Atau dia berpindah juga saya kurang tahu. Dan saya mencari-cari itu cuma tidak ketemu lagi. Iya. Dan memang bisa dihitung dengan jari pedagang-pedagang yang mau menjual makanan-makanan lokal. Kalau K-pop sendiri selain tadi kata K-pop banyak karena banyak yang cari gitu. Apa sih yang memberanikan K-pop untuk kayaknya saya harus jual makanan lokal gitu? Iya. Karena kita ini kan orang NDD, ya orang ND. Kalau K-pop sendiri orang asli? Asli ND sini. Karena kita orang ND, jadi kita harus menjual makanan lokal. Di sana saya siapkan itu ubi cincang, ada urap, ada sayur santan dikombinasikan dengan itu apa namanya ikan kuah sama ubi cincang atau ubi rebus juga ada di situ dan variasi sambalnya di situ. Oh oke. Berarti memang luar biasa ya Kak Boke, karena memang sekali. Kenapa sampai saya berkata kalau banyak dan jarang yang mau menjual makanan seperti itu gitu, karena saya sendiri pun seorang pedagang makanan gitu, dan saya bukannya tidak mau menjual, tetapi memang daya tarik masyarakat saat ini itu lebih besar ke arah makanan-makanan ya betul, yang justru berasal dari luar, yang resepnya tuh diimpor lah istilahnya gitu. Jadi untuk saya sih orang yang berani menjual makanan atau pangan lokal itu luar biasa. Karena memang zaman sekarang ini budaya kita semakin hilang perlahan-lahan ya Kak ya. Jadi K-pop ini menurut saya inisiatifnya oke banget. Karena makanan lokal itu disajikan di tempat yang punya view yang oke. Iya betul sekali. Gitu. Jadi akan menambah daya tarik juga. Gitu. Iya, betul. Nah Kak, kalau masalah harga? Masalah harga itu dia tidak terlalu mahal deh. Paling sekitar 20.000 ubi cincang sama kuah sayur itu. Nah kalau makanan-makanan yang ada di kafenya K-pop itu berkisar dari harga berapa sampai harga berapa? Berkisar. Kalau nasi goreng udang sih 25. Kalau ikan bakar tergantung saja ikan, tergantung besar dan kecilnya. Berarti menurut saya itu masih worth it ya? Iya. Masih sangat-sangat oke untuk dibeli. Kalau yang snack itu mungkin dari pisang goreng crispy itu berstandar 10.000, 15. Pisang goreng keju coklat apa semua itu per 15, pisang goreng biasa 10.000.
Dan sampai itu ambil kentang goreng, steak itu steak tempe apa gitu. Oke, berarti untuk nongkrong di sana menurut saya tidak akan mengeluarkan biaya yang banyak ya Iya, kan ya? tidak terlalu Luar banyak. biasa. Oke. Kopi itu berapa tuh kopi? Kopi itu 5.000 juga sama. Itu murah loh say, 5.000. 5.000. Karena banyak kan anak-anak zaman sekarang tuh ini kopi 1 gelas 5.000, 5.000, iya. nongkrongnya 5 jam. 5 ya jam kan? betul ya, itu sekali. Jadi itu sekalian tempat tuh kak ceritanya. Oke, selanjutnya Kak Bob. Kak Bob ini seperti yang saya sudah bicarakan berpuluh-puluh kali, pasti sudah menapaki banyak jejak, banyak tapak demi tapak dalam Iya. kehidupan. Levelnya sudah up, gitu kan. Atas. Nah, sekarang ini Kak, saya pribadi gitu, Nah, iya. terkadang kayak sedang memperjuangkan sesuatu, lalu merasa sepertinya saya lelah, gitu. Atau kadang-kadang sedang mendapatkan suatu masalah atau suatu tekanan gitu. Saya seringnya kayak, kok saya gini sih? Itu kira-kira dari Kak Bob sendiri sebagai seseorang yang sudah berpengalaman dalam dunia kehidupan, bagaimana sih Kak menyikapi naik turunnya kehidupan? Menyikapi naik turunnya kehidupan, ya kita harus berusaha lah, jangan kita putus asa. Ya kita putus asa, ya kita berusaha dan kita bersyukur sama Tuhan masih diberikan kita kesempatan untuk hidup, iya kan? Kita harus bersyukur itu, dan kita harus menata ke depan lagi yang lebih baik lagi gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Bob. Iya, Kita mendapat kembali. pengalaman yang luar biasa. Saudari ini Kak Bob yang dulunya seorang pedagang bisa membangun sebuah kafe. Oke. Lalu dia membangun sebuah kafe pun dengan memperhatikan bahwa saya tidak hanya memperhatikan keuntungan diri saya sendiri, Iya. tapi juga bagaimana cara saya untuk bisa mengekspos kepada orang bahwa kalian tuh benar-benar bahagia gitu. Karena tanpa Kak Bob sadari, orang-orang tuh pasti bahagia loh Pak. Iya, Itu bahagia. sekali. Dari tindakannya Kak Bob, kayak tadi saya bilang kan, meskipun mereka yang mengeluarkan uang 5.000 rupiah, tapi bisa duduk mungkin bersama teman dan siapa-siapa selama 5 jam. 5 jam bahkan bisa Bahkan lebih dari itu. Itu makanya kata saya, tanpa Kak Bob sadari, Kak Bob ini sudah menjadi salah satu sumber kebahagiaan bagi orang banyak. Gitu. Cuman ada sedikit lagi deh, saya mau bilang, cuman di sini juga saya ada promosi juga minyak wangi MJ Parfum, harganya standar sekitar 100.000. Kalau yang mau bisa langsung WA ke nomornya saya itu yang Nanti nomornya ditaruh di deskripsi. ada sudah. Yang kedua deh, sekitar tanggal 20 Agustus nanti ke depannya itu berapa hari lagi itu saya ada buka live musik, saya ada pinjam organ, bisa menghiburkan tamu-tamu saya di situ. Dan itu live musiknya setiap malam minggu kah atau setiap malam? Tergantung dari saya saja. Ada 1 bulan sekali. Oke. Tanggal 20 Agustus ya, jangan lupa ya. Jangan lupa untuk ke Bob Cafe, alamatnya di Pantai Dia, tepatnya itu di belakang Tugu bertuliskan kata ND. Itu kafenya Kak Bob. Tanggal 20 akan ada live musik, nanti Cleo bakal join di sana juga tuh Kak ya. Sip. Kalau yang mau ketemu sama Cleo juga boleh ke sana. Bisa foto bareng sama Cleo. boleh. Fotonya gratis nanti. Oke Kak, thank you banget Kak. Iya. Terakhir, terima kasih. ada sesuatu yang mau disampaikan untuk para kaum muda generasi penerusnya Kak Bob yang mungkin sedang dalam usaha untuk memantapkan masa depan? Silakan Kak. Iya. Saya cuma bilang saja untuk generasi berikutnya, mereka harus mencintai makanan lokal kita punya. Betul. Supaya budaya kita tidak pudar. Iya. Itu saja deh. Itu saja dari Kak Bob. Jangan lupa untuk mencintai pangan lokal. Nah, kalau dari saya, jangan lupa untuk tetap ingat bahwa kalian terlahir dari tanah budaya ya Kak ya. Jadi kalian juga harus tetap mengembangkan apapun, entah dari pangan, pakaian, ataupun adat istiadat dan juga tata krama dalam berbudaya. Iya, betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk kebersamaan pada sore hari ini Kak Bob. Terima kasih sudah mau mampir ke podcastnya Kak Marto Zohan. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat sore dan see you next time. Okay.